Siapa mulai membuka? Silakan, siapa yang membuka? Selamat malam Pak Pendeta, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Saya boleh Ya, doa-doa ya Pak pembukanya? Atau gimana silakan. sih? Ya, silakan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kesempatan di malam hari ini, di mana pada saat ini kami boleh duduk bersama dari rumah kami masing-masing untuk bersama melakukan persiapan mengajar anak-anak sekolah minggu di GKP Jemaat Seroja. Berkatilah kiranya Tuhan, agar persiapan yang kami lakukan ini dapat kami lakukan dengan baik, dan Tuhan yang kiranya mau memberkati kami, sehingga apa yang kami peroleh dari Bapak Pendeta Suluh yang akan membagikan persiapan sekolah minggu kepada GSM, berkatilah kiranya Tuhan, agar Tuhan memampukan kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, amin. Amin. Oke, baik. Materi kita dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Ada yang sudah membaca? Saya baru baca sih Pak. Suaranya Karina hilang-hilang, kenapa ya? Kayak terbawa angin. Saya pakai speaker Pak, biar kenceng suaranya. Oke. Baik. Ada yang sudah baca selain Karina? Oke, sudah. Stephen sudah. Oke. Mephibosheth. Bacanya Mephibosheth. Jadi bacanya jangan Bosheth karena itu bukan shin, bukan huruf shin tapi Sam. Jadi harus bacanya Mephibosheth, biasa aja Mephibosheth. Nah, tapi saya bacain aja deh biar apa? Biar menyeluruh. Omong-omong, Jeremy masuk nggak ya di dalam grup kita ya, grup GSM? Enggak, Pak. Nggak masuk ya? Oke. Oke, saya bacain aja. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkata raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasihnya kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang kakinya cacat. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja,
Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba, tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan kau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Nah, baginya, engkau dan anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil bernama Micha. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Oke, ada banyak informasi yang sebetulnya perlu saya sampaikan, tetapi kalau kita mau mengarah pada topiknya, mungkin nanti saya akan lebih mengerucut pada sikap Daud terhadap Mephiboset. Pertama, informasi tentang nama-nama, cara membacanya, supaya nanti mungkin para pengajar juga bisa memberikan contoh bagaimana membacakannya. Ayat 4 misalkan, di sana ada nama yang namanya Makhir bin Amiel. Makhir. Jadi KH-nya itu KH di kayak orang gitu. Apa namanya itu? Makhir bin Amiel. Lalu Lodebar, bukan Lodebar ya. Jadi ini dari kata devar. Jadi singkatnya itu bisa berarti bisu. Arti kata Lodebar bisa berarti bisu, atau bisa juga berarti tidak berkata-kata, atau bisa juga berarti untuk berkata-kata. Lodebar. Debar itu kata-kata, suara, firman. Kira-kira seperti itu. Devar. Itu Makhir bin Amiel dari Lodebar. Mephiboset sudah tadi ya. Terus Ziba, Z orang itu biasa diucapkan begitu, Ziba. Lalu berikutnya siapa Mephiboset? Kalau dari cerita ini kita baca secara cepat, pasti dengan sangat mudah kita akan mengenali siapa Mephiboset itu. Mephiboset itu putranya Yonatan. Yonatan itu anaknya Saul. Mephiboset berarti adalah cucunya Saul. Nah, Mephiboset ini punya cerita mengapa dia kakinya timpang, kenapa kedua kakinya itu timpang. Jadi waktu masih kecil dalam pelarian dia disembunyikan, lalu dia terjatuh yang membuat kakinya patah. Nah, dari sejak situlah kemudian dia timpang. Jadi saat dia masih kecil waktu itu. Nah, dalam tradisi Yahudi
orang cacat, timpang itu nggak boleh masuk ke bait suci. Jadi dianggap tidak kudus, dianggap tidak tahir, dan oleh karena itu nggak punya hak keagamaan tertentu. Ya, itu salah satu aturan yang diterapkan dalam tradisi Yahudi. Timpang. Lalu di yang berikutnya, di kitab yang lain, kalau kita membandingkan kisah yang ditawari, itu sebetulnya ada suasana batin tertentu yang ditunjukkan oleh Mephiboset. Mephiboset itu sempat menunjukkan ketakutannya kepada Daud. Dikiranya Mephiboset pun akan dibunuh oleh Daud. Karena memang saat itu seluruh pasukannya Saul, bahkan sampai Saul sendiri pun itu sudah mati. Jadi Mephiboset menduga bahwa Daud berniat untuk menumpas semua garis keluarganya Saul. Nah, tapi ternyata Mephiboset salah. Karena kenyataannya Daud justru malah merasa berhutang. Berhutangnya itu kepada Yonatan justru. Ada apa antara Daud dengan Yonatan? Daud dan Yonatan itu sahabat baik, sangat baik. Bahkan beberapa penafsir yang khusus tafsir Perjanjian Lama ya, yang menggambarkan kisah hidup antara Daud dengan Yonatan, mau menggambarkan bahwa keakraban antara Daud dengan Yonatan itu bahkan melebihi antara Daud dengan istri-istrinya atau istri-istrinya. Jadi pada saat Daud masih muda, saat Daud melarikan diri dari Saul, bahkan digambarkan di kitab Samuel juga ya, masih di kitab Samuel, digambarkan bahwa di 1 Samuel, hati Yonatan, hati Daud itu melekat. Jadi digambarkan bahwa relasi antara mereka berdua ini adalah relasi yang sangat spesial. Persahabatannya sangat spesial, persahabatannya sangat akrab. Bahkan digambarkan, tadi saya sampaikan, beberapa penafsir menganggap bahwa keakraban ini lebih dekat dibandingkan Daud dengan istri atau istri-istrinya. Jadi sangat dekat. Nah, jadi ada beberapa budi yang pernah dinyatakan Yonatan buat Daud. Yaitu ketika Yonatan beberapa kali melindungi Daud ketika Saul berusaha untuk membunuh Daud. Bahkan ketika Daud melarikan diri pun, di situ ada perannya Yonatan. Jadi itu, bahwa Daud hendak dibunuh oleh hendak dibunuh oleh Saul, itu hal yang lain, kisah yang lain. Tapi Daud tidak ingin mencemari hubungan persahabatan dengan Yonatan gara-gara bapaknya, yaitu Saul, hendak membunuh Daud. Jadi Daud menurut saya sangat profesional dalam hal ini. Hubungan persahabatan ya persahabatan, hubungan soal politik ya hubungan politik gitu kan. Urusan Saul terhadap Daud lagi pula itu bukan masalah Daud sebenarnya, tapi itu masalah Saul yang tidak siap kalau dia akan segera dilengsarkan gitu kan, nggak siap. Dan dalam konsepsi Saul, dia punya harapan bahwa tahtanya yang didudukinya itu nanti akan diturunkan ke Yonatan. Dia tidak ingin tahtanya itu keluar dari garis keturunan suku Benyamin. Saul itu kan dari suku Benyamin. Daud itu dari suku Yehuda. Jadi Daud memisahkan itu antara ketidaksukaannya Saul terhadap Daud dengan relasi dia dengan Yonatan. Nah, karena Daud merasa punya hutang budi terhadap Yonatan, maka di situ ia juga ingin memelihara keturunan Saul, lebih spesifik anak dari Yonatan gitu. Nah, jadi tentang ini kita bisa melihat bahwa
Sisi positifnya Daud ya. Ini sisi positifnya Daud. Eh, dia nggak seperti kacang lupa kulit. Ketika udah sukses, dia udah lupa sama apa. Dia tetap ingat. Bahkan perjalanan kesuksesannya sampai sejauh ini tuh dia ingat ada peran-peran orang. Ada peran-peran tertentu gitu, sosok-sosok tertentu. Dan dia kemudian mengapresiasi itu, menunjukkan itu dengan cara memelihara keluarganya Yonatan. Itu hal yang positif banget dari Daud. Dia paham bagaimana harus membayar hutang budi gitu ya. Ini salah satu hal penting yang nanti akan disampaikan buat anak. Jadi salah satu kalimat yang mungkin bisa disampaikan adalah jangan pernah melupakan kebaikan orang yang pernah kamu alami, pernah kamu terima gitu. Jadi ingat terus itu. Terus poin berikutnya yang juga menarik untuk kita perhatikan adalah tentang bagaimana Daud itu bukan hanya ingat pada Yonatannya, tetapi Daud juga bahkan memposisikan Mephiboset itu memang sebagai bangsawan. Ini cucu raja loh. Mephiboset ini cucu raja loh, kira-kira begitu. Walaupun Daud melakukannya dalam rangka hubungannya dia dengan Yonatan, tapi dia perlu kita perlu melihat juga bahwa Daud sangat respect pada status Saul sebagai raja, sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, dan itu terus membekas. Maka keluarganya sedapat mungkin dia bisa pelihara. Sejauh tidak bermusuhan dengan dia, ya dia akan pelihara. Kayak begitu. Jadi untuk kedua kalinya saya akan mengatakan bahwa jangan lupa kebaikan orang, jangan lupa apa yang sudah diperbuat oleh seseorang, dan sedapat mungkin ketika kita bisa melakukan sesuatu yang baik, ya lakukanlah seperti itu. Nah, ini bisa kita perluas. Kita bisa perluas ke waktunya udah mau habis ya. Tinggal berapa menit lagi? Satrio? Iya, Pak. Mau dimatikan dulu? Belum boleh, Pak. Diganti roomnya, Ya, matikan Pak. dulu ya. Diganti roomnya, Pak. Ya, diganti roomnya ya. Oke, Nanti Pak. tolong kasih tahu kayak tadi ya, alamat Zoom-nya ya. Baik, Pak. Alamat password-nya ya. Ya. Oke, Pak. Yuk.